Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah cinta beda agama antara Zainab binti Muhammad putri sulung Nabi Muhammad dengan seorang pria bernama Abul As bin Rabi. Yuk, mari kita simak. Di sebuah rumah sederhana namun penuh cahaya, di tengah panasnya padang Makkah yang gersang, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan mengukir kisah cinta yang abadi. Namanya Zainab, putri pertama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda Khadijah binti Khuwailid. Sejak kecil, Zainab tumbuh dalam dekapan cinta seorang ibu yang lembut dan seorang ayah yang jujur dan berakhlak mulia. Rumah mereka bukan istana megah, tapi bagi Zainab kecil, disitulah surga pertama yang ia kenal. Zainab adalah anak yang pendiam, tapi tajam pandangannya. Ia tak banyak bicara, namun setiap senyumannya mampu menenangkan. Ia tumbuh dengan keteladanan langsung dari dua sosok manusia terbaik di zamannya, Khadijah yang penyabar dan dermawan, serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan penuh kasih. Zainab kecil terbiasa bangun saat fajar, menemani ibunya menyiapkan makanan untuk anak-anak yatim yang sering datang ke rumah. Ia memperhatikan bagaimana ibunya membagikan roti dengan hati penuh cinta, dan dari sanalah ia belajar bahwa memberi tak akan membuatmu miskin, malah menguatkan jiwamu. Di waktu sore, saat ayahnya pulang dari berdagang, Zainab akan duduk di pangkuan sang ayah. Ia mendengarkan kisah-kisah tentang negeri Syam, kejujuran dalam perdagangan, dan bagaimana menjaga amanah. Ia mengagumi ayahnya, memandangnya seperti pahlawan tanpa pedang, berani dalam diam, lembut dalam ketegasan. Ada satu sosok lain yang sering hadir dalam masa kecil Zainab. Ialah Abul As bin Rabi, keponakan Khadijah yang seusia dengan Zainab. Ia sering datang ke rumah, bermain bersama sepupu-sepupunya. Zainab melihatnya sebagai kakak dan teman yang menyenangkan. Mereka bermain, tertawa bersama, dan tumbuh dalam kedekatan yang kelak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi masa kecil Zainab bukan hanya itu. Ia sudah terbiasa menyaksikan ayahnya dihormati oleh masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin. Ia mulai belajar arti nama itu. Ia tumbuh sebagai gadis muda yang tenang dan dewasa sebelum waktunya. Zainab tak hanya belajar membaca dan menulis, tapi ia belajar tentang kelembutan, kejujuran, dan pengorbanan langsung dari dua manusia yang kelak menjadi cahaya umat. Dan di dalam dirinya, perlahan, cinta pertama mulai tumbuh. Bukan cinta yang dipenuhi kata-kata, tapi rasa yang tumbuh dari kebersamaan, dari saling memahami dalam diam. Antara seorang gadis pemalu dan seorang pemuda yang lembut dan jujur. Ialah Abul As bin Rabi. Dan saatnya pun tiba. Abul As datang ke hadapan Rasulullah dan ibunda Siti Khadijah untuk melamar Zainab putri pertama yang begitu mereka cintai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah pun menerimanya. Mereka akhirnya pun menikah dalam suasana cinta yang murni. Pernikahan terjadi jauh sebelum Islam menyebar. Zainab mencintainya bukan karena harta, tapi karena kebaikan Abul As bin Rabi. Turunnya wahyu pertama. Hari itu, langit Makkah terlihat biasa saja, panas, cerah, dan hening seperti biasanya. Tapi di dalam gua Hira, langit telah pecah oleh cahaya wahyu pertama. Rasulullah kembali pulang dari Gua Hira dalam keadaan gemetar. Beliau berkata kepada Siti Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Zainab pun melihat sesuatu yang berbeda dalam diri ayahnya. Wajah yang biasanya tenang kini penuh getar. Ayah yang biasa menenangkan, kini justru butuh pelukan.
Khadijah memeluk suaminya. Zainab berdiri di sudut ruangan, diam, menatap, menyaksikan sejarah itu yang dimulai dari rumahnya sendiri. Tak lama, berita itu menyebar. Muhammad bin Abdullah kini adalah seorang rasul. Dan Islam, agama tauhid, mulai berdiri di tengah kota yang penuh berhala. Zainab, tanpa ragu, menerima Islam bersama ibunya Khadijah, adik-adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ia tidak bertanya-tanya, tidak ragu, karena ia tahu siapa ayahnya. Ia tahu bahwa Muhammad bukanlah pendusta. Ia juga bukan pencari kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih ayahnya sebagai nabi terakhir untuk kaumnya. Iman bagi Zainab bukan sesuatu yang dipaksakan. Iman baginya adalah kelanjutan dari kebaikan yang sejak kecil diajarkan. Namun, di tengah keindahan itu, ada satu ujian yang datang diam-diam ke dalam jiwanya. Ujian yang menggores halus tapi dalam. Suaminya, Abul As, belum membuka hatinya untuk masuk Islam. Ia mencintai Zainab, dan Zainab mencintainya. Tapi ketika sang istri memilih untuk taat kepada Allah, Abul As tak bisa mengikuti. Bukan karena ia menolak kebenaran, tapi karena tekanan dari masyarakat Quraisy begitu kuat. Ia tahu, masuk Islam berarti dimusuhi oleh bangsanya, ditolak oleh kaumnya. Bahkan bisa kehilangan seluruh jaringan bisnisnya. Zainab tak pernah memaksanya. Ia tak pernah membentaknya. Ia tak pernah mengajaknya bertengkar karena perbedaan iman. Zainab hanya mendoakan dalam diam. Malam-malam Zainab dilalui dengan air mata di atas sajadah. Ia sholat sambil menahan suara tangis. Di saat semua orang tidur, ia bangun dan menyebut satu nama dalam doanya. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku. Jangan pisahkan aku darinya di dunia, dan semoga kami bersatu di akhirat. Abul As melihat perubahan dalam diri istrinya. Ia menyaksikan bagaimana Zainab sholat dengan penuh khusyuk, bagaimana ia menolak suapan makanan jika belum membaca basmalah. Bagaimana ia memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat dari wahyu baru yang turun melalui ayahnya. Abul As mencintai Zainab lebih dari apapun. Tapi hatinya belum siap untuk masuk Islam. Hijrahnya Nabi ke Madinah, kekejaman selama kurang lebih 13 tahun yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, serta rencana pembunuhan terhadap Nabi oleh kaum Quraisy yang diketahui oleh malaikat Jibril. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 41. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan beri tempat yang baik di dunia. Quran Surat An-Nahl 41. Hijrah ke Madinah telah menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Kaum muslimin meninggalkan rumah mereka, tanah kelahiran mereka, bahkan sebagian keluarga mereka, demi satu hal: ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Zainab saat itu masih tinggal di Makkah bersama suaminya yang belum masuk Islam. Zainab mendengar tentang penderitaan ayahnya di Madinah. Ia mendengar bagaimana kaum muslimin membangun kota baru di atas dasar iman, persaudaraan, dan harapan. Namun di dalam rumahnya sendiri, ia hidup dalam dilema. Hatinya masih milik Abul As, lelaki yang selalu lembut, selalu menjaga kehormatannya, selalu mencintainya tanpa syarat. Tapi jiwanya sudah menjadi milik Allah. Pada saat Perang Badar terjadi, perang pertama antara kebenaran dan kebatilan, perang yang menjadi penentu antara iman dan kekufuran,
Di satu sisi, Rasulullah memimpin pasukan kecil kaum muslimin hanya sekitar 313 orang. Di sisi lain, Quraisy datang dengan kekuatan penuh. 1000 pasukan, lengkap dengan perlengkapan, kuda, dan dendam yang membara. Di antara barisan pasukan Quraisy itu, ada satu nama yang membuat hati Rasulullah bergetar. Abul Ash bin Rabi, menantu beliau. Suami dari Zainab. Ia bukan pembenci Islam. Ia bahkan tak pernah menyakiti Rasulullah atau kaum muslimin. Tapi ia ikut karena tekanan dari kaumnya dan karena belum beriman. Takdir mempertemukan mereka di medan perang. Akhirnya kemenangan pun berada di pihak kaum muslimin. Abul As pun tertawan oleh kaum muslimin. Berita itu sampai kepada Zainab yang masih di Makkah. Mendengar bahwa suaminya kini menjadi tawanan ayahnya sendiri, hatinya remuk. Tapi ia tahu, perang ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini adalah keputusan ilahi. Namun cinta tetap cinta. Malam itu, ia membuka kotak kecil di dalam kamarnya. Di dalamnya ada kalung indah. Kalung yang dulu diberikan oleh ibunya, Khadijah, saat ia menikah dengan Abul Ash. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Itu lambang cinta, kenangan, dan pengikat jiwa. Dengan tangan gemetar dan mata sembab, Zainab mengirim utusan ke Madinah untuk memberikan kalung itu kepada Rasulullah sebagai tebusan suaminya yang sangat dicintainya, Abul As bin Rabi. Ketika kalung itu sampai ke tangan Rasulullah, beliau mengambilnya, memandanginya lama. Wajah beliau berubah. Mata beliau berkaca-kaca. Sahabat-sahabat di sekelilingnya terdiam. Mereka belum pernah melihat Rasulullah menunduk lama seperti itu hanya karena sebuah benda. Lalu beliau bersuara, lirih namun dalam, "Ini kalung Khadijah." Kalung yang dulu Khadijah hadiahkan kepada Zainab di hari pernikahannya. Dan kini dikirim kembali sebagai tebusan dari cinta yang diuji oleh peperangan. Rasulullah menoleh kepada para sahabat dan berkata, "Jika kalian ridha, biarlah aku bebaskan menantuku, dan aku kembalikan kalung ini kepada putriku." Para sahabat menjawab dengan penuh hormat, "Kami ridha, ya Rasulullah." Dan dengan itu, Abul As dibebaskan. Tapi Rasulullah menyampaikan satu permintaan lembut padanya. "Wahai Abul As, maukah kau mengembalikan putriku Zainab padaku? Izinkan Zainab berhijrah kepadaku ke Madinah." Abul As dengan sangat berat hati pun menyetujuinya. Ia tahu, perpisahan yang dulu belum sepenuhnya selesai, kini harus benar-benar terjadi. Saat kembali ke Makkah, Abul As menemui Zainab, suaminya, untuk terakhir kalinya sebelum kepergian yang panjang. Dengan hati hancur, Zainab bersiap berhijrah. Abul As bin Rabi pun sangatlah berat berpisah dengan istri yang sangat dicintainya Zainab. Apalagi dikala itu ia tahu Zainab tengah mengandung buah cinta mereka. Hatinya pun menjadi semakin berat. Tapi ia harus memenuhi janjinya, ia harus merelakan Zainab pergi hijrah ke Madinah. Dengan berat hati Abul Ash pun mengutus saudaranya yang bernama Kinanas bin Rabi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota. Di sana telah menunggu Zaid bin Haritsah, anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Rafi dari kaum Ansyar beserta teman-teman lainnya. Sebelum pergi, Abul Ash pun telah berpesan kepada saudaranya. Dia berkata, "Wahai saudaraku, kau tahu betapa aku sangat mencintai istriku. Aku tidak mau sesuatu terjadi kepadanya. Maka jaga dan lindungi dia selama di perjalanan dengan segenap jiwamu hingga anak panah terakhir. Dan perlakukanlah dia dengan lembut selama di perjalanan ini." Dan mereka pun berangkat dengan menunggangi unta. Sesampainya di perbatasan kota,
Kinanas bin Rabi pun menyerahkan Zainab kepada Zaid bin Haritsah. Perjalanan mereka tidaklah berjalan dengan lancar. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok orang dari kafir Quraisy. Kekacauan pun terjadi. Salah satu orang dari kelompok tersebut memukul dan menusuk kuda tersebut, hingga akhirnya Zainab terjatuh dari tunggangannya, darah mengalir dari kakinya. Anak yang tengah ia kandung itu telah gugur. Zainab syok berat. Ia mengalami keguguran dan terdapat juga luka pada tubuhnya. Walaupun begitu, mereka pun akhirnya sampai dengan selamat menuju Madinah. Setelah Zainab hijrah ke Madinah, Abul As tetap tinggal di Makkah, masih dalam keadaan musyrik. Meski hatinya penuh cinta pada Zainab, ia tidak mengikuti agama istrinya, karena ia takut kehilangan kedudukan dan tekanan dari kaum Quraisy. Tapi dia tidak pernah menikah lagi. Dia tidak pernah mencaci Islam, tidak pernah memusuhi Rasulullah, dan tidak pernah menyakiti kaum muslimin. Zainab pun tetap setia. Dia tak pernah menikah lagi, meski banyak pria muslim mulia yang bisa saja melamarnya. Dia hanya diam, menunggu, dan terus mendoakan sang suami dalam sunyi. Titik balik pun terjadi. Beberapa tahun kemudian, Abul As membawa kafilah dagang Quraisy. Namun dalam perjalanan pulang, kafilah itu disergap oleh pasukan muslim di Madinah, dan barang dagangannya disita sebagai rampasan perang. Bukan hanya barang dagangannya, barang yang dititipkan kaum Quraisy kepadanya pun diambil. Abul As tidak ditawan, kaum muslimin hanya mengambil barang dan harta hasil berdagangnya. Tapi Abul As merasa cemas bukan karena hartanya yang telah diambil, tapi dia memikirkan barang atau harta hasil dagang yang telah dipercayakan atau dititipkan padanya. Dia takut kaum Quraisy tidak lagi percaya kepadanya dan takut dituduh sebagai orang yang tidak amanah. Abul As pun memikirkan cara bagaimana ia bisa mendapatkan harta titipan itu kembali. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia melakukan penyamaran. Dia menyelinap di malam hari ke Madinah. Dalam keadaan ketakutan, dia mendatangi rumah Zainab diam-diam. Bayangkan momen itu. Setelah bertahun-tahun terpisah, tanpa kabar, tanpa surat, tanpa suara, tiba-tiba Abul As berdiri di depan pintu rumah Zainab. Ia berkata lirih, "Wahai Zainab, aku butuh bantuanmu." Abul As pun menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya. Zainab kaget, namun tak ada rasa benci. Ia masih memenal tatapan itu. Tatapan lelaki yang pernah bersamanya dalam cinta, dan kini datang dalam keadaan lemah dan bingung. Tiba-tiba penyamarannya pun diketahui oleh penduduk Madinah. Mengetahui hal itu, Zainab pun langsung berdiri paling depan sambil berkata, "Aku telah memberi perlindungan kepada Abul As bin Rabi." Rasulullah pun menghormati keputusan putrinya, dan kaum muslimin pun menerima. Nabi Muhammad meminta harta yang dirampas oleh para sahabatnya dikembalikan kepada Abul As bin Rabi. Dengan membawa harta dagangnya, Abul As pun kembali ke Makkah. Setibanya di Makkah, Abul As kemudian mengembalikan semua barang rampasan dagang Quraisy kepada para pemiliknya di Makkah. Lalu Abul As pun bertanya di tengah kaum Quraisy dan berkata, "Adakah di antara kalian yang hartanya masih ada padaku?" Mereka pun menjawab, "Tidak, wahai Abul As." "Baiklah kalau begitu." Setelah itu, ia berdiri di depan orang Quraisy dan menyatakan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Abul As pun masuk Islam dan menjadi Muslim sejati. Abul As kembali ke Madinah sebagai seorang Muslim. Bukan karena tekanan, bukan karena takut, tapi karena hidayah telah mengetuk pintu hatinya. Dan karena cinta yang suci kepada Zainab,
kini dipersatukan kembali dalam iman. Rasulullah mengizinkan putrinya berkumpul kembali dengan suaminya. Setelah 6 tahun terpisah oleh agama dan jarak, mereka akhirnya bersatu dalam Islam, dalam cinta yang telah melewati ujian, dalam pernikahan yang kembali Allah berkahi. Namun kebahagiaan mereka tidaklah berlangsung lama. Zainab jatuh sakit yang sudah lama ia pendam. Luka fisik dan batin akibat kekerasan dan tekanan yang ia alami saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Masih ia rasakan peristiwa saat Zainab diserang oleh kaum Quraisy yang tak ingin ia meninggalkan Makkah saat itu. Tak pernah benar-benar sembuh. Kini, tubuhnya melemah, tapi hatinya tetap kuat. Di sisi ranjangnya, Abul As duduk menggenggam tangannya. Zainab menatap wajah suaminya. Wajah yang ia rindukan dalam diam selama 6 tahun, kini kembali menemaninya. Ia berkata lemah, "Abul, aku bahagia karena Allah satukan kita kembali dalam Islam. Tapi izinkan aku pergi lebih dulu." Abul As hanya bisa menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi tangan Zainab yang sudah mulai dingin. Rasulullah pun datang menjenguk putrinya. Ia menyentuh kepala Zainab dan berbisik, "Wahai Zainab, ayahmu ada di sini." Zainab tersenyum lemah. Ia melihat 2 laki terkasih di dunia. Ayahnya, Nabi terakhir, dan suaminya yang kini telah menjadi Muslim sejati. Dan dalam keadaan tenang, Zainab menghembuskan napas terakhir. Tangis seorang lelaki syalih saat jenazah Zainab dimandikan. Abul As duduk terpaku. Ia menangis bukan dengan jeritan, tapi dengan hening yang menghancurkan. Tangannya terus memegang kalung yang pernah Zainab kirimkan sebagai tebusan cintanya di Perang Badar. Kalung itu adalah pemberian dari ibunya, Khadijah. Kini, 2 perempuan yang paling dicintainya telah tiada, Khadijah dan Zainab. Rasulullah pun menangis. Ia berdiri di samping jenazah anaknya sambil berdoa. Beliau tahu bagaimana besarnya cinta Zainab pada Abul As dan cinta Abul As pada Zainab. Setelah Zainab wafat, Abul As tak pernah menikah lagi. Ia hidup dalam kesederhanaan, sering terlihat duduk sendiri di masjid atau berjalan sambil memegang kalung kecil di sakunya. Jika ditanya tentang Zainab, ia hanya berkata, "Dia mencintaiku saat aku masih kafir, dia mendoakanku dalam diam, dan dia pergi setelah Allah satukan kami kembali. Aku akan menyusulnya suatu hari, insya Allah." Demikianlah kisah cinta beda agama Zainab putri Rasulullah dan Abul As bin Rabi. Kisah cinta sejati yang hanya maut lah yang bisa memisahkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan maka mohon. Zainab putri Rasulullah dan Abul As bin Rabi. Kisah cinta sejati yang hanya maut lah yang bisa memisahkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan maka mohon dimaafkan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.